Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kita pertama kali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita bisa melaksanakan mulai dari sholat subuh berjamaah. Kemudian kita sengaja duduk untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Semua ini kita harapkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan ini berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus kita memujinya karena kita ditetapkan sebagai hambanya yang pagi hari ini memulainya dengan kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, kemudian para sahabatnya, lalu para tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita sampaikan pula salawat dan salam kepada mereka yang tetap tegak melaksanakan Islam
dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kita langsung saja, jamaah yang berbahagia. Hari ini kita sudah sampai pada bab ke-37 tentang babun man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah aw tahlili ma haramallah faqad takhadtum arbabam faqad takhadahum arbabam min dunillah. Artinya bab tentang barang siapa mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia berarti telah menjadikan ulama dan umara itu sebagai Tuhan selain Allah. Artinya telah berbuat syirik. Nah, kita akan bahas, mudah-mudahan waktunya cukup. Pertama, dalil yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pertama, asar atau qaul sahabat dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yushiku an tazila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Dalil pertama berkenaan dengan pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, hampir saja kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aku berkata, Rasulullah telah bersabda, sementara kalian malah mengatakan kata Abu Bakar dan Umar. Itu pendalilan yang pertama. Yang kedua, qala al-Imam Ahmad, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Atadri mal fitnah? Al fitnatu syirk. La'allahu idza radda ba'du qawlihi ay yaqa fi qalbi syai' min az-zayq fa yahlik. Artinya Imam Ahmad berkata, aku heran terhadap suatu kaum yang mengetahui sanad dan kesahihannya, namun mereka mengambil pendapat Sufyan. Maksudnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim.
Maka hendaknya orang-orang yang menyalahi sunnah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Surat An-Nur 63. Apakah kamu tahu apa itu syirik? Apa itu fitnah? Apakah kamu tahu apa itu fitnah? Fitnah adalah syirik. Bisa jadi jika dia membantah sebagian sabda Rasulullah SAW, maka hatinya akan tertimpa penyimpangan sehingga dia celaka. Itu dalil yang kedua. Yang ketiga, dari sahabat Adi bin Abi Hatim. An Adi bin Hatim annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Faqultu lahu inna lasna na'buduhum. Qala alaysa yuharrimuna ma halallah fatuharrimunahu wa tuhilluna ma haramallah fatuhilluna. Faqultu bala. Qala fatilka ibadatahum. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Artinya, dari Adi bin Hatim, bahwa dia mendengar Nabi SAW membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, dan seterusnya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian aku berkata kepada Nabi, Adi bin Hatim berkata kepada Nabi, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut mengharamkannya? Dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian pun menghalalkannya. Maka jawab Adi, benar. Lalu Rasulullah menyambung, itulah ibadah mereka. Itulah ibadah mereka. Ya. Riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, dan keduanya menghasankannya. Dalam bab ini ada ada 5 yang akan dibahas. Pertama, tafsir surat An-Nur 63. Kedua, tafsir surat Al-Baqarah ayat 31. Tafsir surat At-Taubah ayat 31. Ketiga, tanbih ala ma'na al-ibadah allati anqaraha Adi. Peringatan tentang makna ibadah yang pada bab ini diingkari oleh Adi bin Hatim. Keempat, tamsilu Ibni Abbas bi Abi Bakar wa Umar wa tamsilu Ahmad bi Sufyan. Contoh kasus yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dengan menyebutkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma.
dan yang dikemukakan oleh Imam Ahmad adalah menyebut Sufyan Ats-Tsauri. Yang kelima, taghayyurul ahwali ila hadhil ghayah hatta sara 'inda al-aktsari ibadah ruhban hiya afdalul a'mal wa tusamma al-wilayah wa ibadatul ahbar hiya al-ilmu wal fiqh thumma taghayyaratil hal ila anna 'abdillah ila an ubida min dunillah ma laysa minas salihin wa ubida bil ma'na tsani man huwa minal jahilin. Poin kelima, keadaan telah berubah sedemikian rupa sehingga menurut kebanyakan orang bahwa penyembahan terhadap orang-orang soleh itu dianggap sebagai amal yang paling utama dan dinamakan sebagai wilayah, serta penyembahan terhadap orang-orang alim melalui ilmu pengetahuan dan fikih dengan diikuti apa saja yang mereka katakan, baik sesuai dengan firman Allah dan atau sabda Rasulnya ataupun tidak. Keadaan ini pun kemudian berkembang lebih parah lagi sehingga disembah pula orang-orang yang tidak soleh dengan dipercaya sebagai wali sebagai perbuatannya melanggar perintah, meski perbuatannya melanggar perintah Allah dan Rasulnya, dan disembah juga orang-orang jahil yang tidak berilmu dengan dipatuhi saja pendapatnya, bahkan bid'ah dan syirik yang mereka lakukan juga diikuti. Nah ini udah mendapat gambaran ya. Dalam bab ini penting sekali kita bahas karena umat Islam hari ini, bahkan ketika Ibnu Abbas masih hidup, sudah mengkultuskan seseorang yang dianggapnya sebagai alim, ya. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang orang diibadahi, disembah dengan tidak langsung. Kenapa mereka dianggap beribadah? Karena orang yang berpendapat sementara menyelisih Quran dan hadis, itu namanya beribadah kepada orang itu, menjadikan orang itu sebagai Tuhan di samping Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita jelaskan bahwa bab tentang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, termasuk menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ini keterangannya berdasarkan ayat Allah surat At-Taubah 31. Ya. At-Taubah 31 berbunyi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Nanti penjelasan tentang ayat ini kita sampaikan karena ada dialog Rasulullah SAW dengan Ali bin Hatim
sebagai penjelasan. Maka yang pertama kita mesti menjelaskan yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, hampir saja kalian ditimpa batu dari langit, ya. Orang yang berkata ketika hadis sudah jelas hadis sahih, pendapat Rasulullah itu yang harus didahulukan, sementara orang-orang berkata ini pendapat Umar, pendapat Abu Bakar. Nah, Ibnu Abbas berkata, hampir saja kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aku berkata Rasulullah telah bersabda, sementara kalian malah mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Maksudnya apa? Nah, dalam riwayatnya, karena Abu Bakar dan Umar tidak mengerjakan haji tamattu. Ya, riwayat singkatnya, Umar dan Abu Bakar pada satu kesempatan tidak mengerjakan haji tamattu karena alasan-alasan tertentu. Sementara Rasulullah mengerjakan haji tamattu. Nah, Ibnu Abbas meyakini sabda Rasulullah itu, ya. Tetapi orang-orang saat Rasulullah sudah wafat, ya. Rasulullah sudah wafat. Orang-orang lebih cenderung mengamalkan amalan yang dibuat oleh Abu Bakar dan Umar. Nah, terus terjadi sesuatu yang menyebabkan menjadi Ibnu Abbas berkata, aku mengatakan Rasulullah telah bersabda, sementara kalian Umar dan Abu Bakar tidak begitu. Nah, persoalannya ketika hadis sudah sahih, sudah isnadnya diteliti, kita sudah tahu, sementara kita malah mengamalkan yang menyelisih hadis itu. Nah, Ibnu Abbas mengisyaratkan bisa dihujani dengan batu. Nah, menjadi persoalan. Memang misalnya contohnya tadi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Tentu dia lebih paham, ya. Simbol sebagai ulama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, simbol sebagai pemimpin yang ditaati. Jadi kelasnya umara dan ulama. Kalau kita sudah mengerti hadis Rasulullah dan bisa dipraktekkan dan telah terbukti, kita buktikan hadisnya sahih, maka hadis itu harus diamalkan dan amal-amal kita berpatokan kepada hadis itu. Kita tidak boleh mengamalkan yang selain dari itu, sekalipun ulama yang mengatakan. Dalam hal ini Ibnu Abbas berkata sekalipun Abu Bakar dan Umar.
Nah, ini pentingnya mengerti dalil. Jamaah yang berbahagia, kita sudah tahu, diajarkan bahwa dalil pertama adalah Al-Quran. Ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat tidak perlu interpretasi lain, pasti bisa dimengerti dan kalau menyangkut masalah amal bisa diamalkan. Itu ayat muhkamat. Kalau ayat-ayat mutasyabihat perlu penafsiran. Penafsiran bisa banyak. Kalau sudah ditafsirkan, maka tidak keluar dari sekitar itu. Nah, kalau ayat-ayat muhkamat sudah jelas, maka tidak ada pendapat siapapun, karena firman Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beramal dengan Al-Quran. Kemudian kalau hadis sahih sudah dapat tarjihnya, sudah dapat syarahnya, amalnya begini, maka orang lain sekalipun ulama tidak boleh diikuti. Nah, kalau dua dalil ini, Al-Quran dan Al-Hadis, sudah sepakat satu amal, sementara kita mengamalkan yang lain daripada keduanya karena mengikuti pendapat ulama-ulama kita, maka artinya menurut Allah dan menurut Rasulnya itu telah menjadikan ulama-ulama kita sebagai tandingan, sebagai Tuhan tandingan di samping Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran dan hadis adalah dua dalil yang mesti diamalkan, dan itu sumber Islam. Nah, kalau Rasulullah sudah berkata, maka yang lain tidak perlu lagi diambil ucapannya. Kata Imam Malik rahimahullah, setiap orang bisa diambil pendapatnya, bisa dibuang, kecuali pemilik kubur ini, maksudnya Nabi. Karena Imam Malik ketika bersabda ada di dekat kubur Nabi. Maksudnya setiap kita, sekalipun ulama, sekalipun umara, kalau bertentangan dengan hadis Nabi, dan hadis-hadis Nabi itu sudah dikonfirmasi merupakan sahih, maka pendapat orang bisa gugur karena kita mendahulukan hadis Nabi. Dengan kalimat Imam Malik, setiap orang bisa diambil pendapatnya, juga bisa dibuang, tetapi pendapat Nabi tidak. Artinya pendapat Nabi harus dijadikan pegangan. Itu pendapat kita sudah secara ijma. Nah, perkataan Ibnu Abbas di sini merupakan jawaban bagi seseorang yang berkata kepadanya, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar tidak berpendapat tentang haji tamattu. Keduanya berpendapat bahwa ifrad, pendapatnya haji ifrad lebih utama. Atau perkataan yang seperti ini, Ibnu Abbas sendiri berpendapat bahwa haji
ijtamatu itu adalah wajib. Jika seseorang tawaf di Ka'bah dan melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah 7 putaran, maka dia telah bertahallul dari umrohnya, ingin maupun tidak ingin, mau atau tidak mau. Hal ini berdasarkan hadis Suraqah bin Malik, umroh dan bertahallul jika mereka telah tawaf di Ka'bah dan bersa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian Suraqah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah untuk tahun ini saja atau untuk tahun seterusnya? Atau untuk tahun-tahun seterusnya?" Maka Rasulullah menjawab bahwa bahkan untuk seterusnya. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahihain. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada alasan bagi orang yang dimintai fatwa untuk melihat mazhab-mazhab ulama dan dalil masing-masing imam serta mengambil pendapat-pendapat mereka yang sesuai dengan dalil jika dia mempunyai kemampuan untuk itu. Jadi ya, dengan keterangan ini, kalau hadis sudah sahih maka buang. Bahkan seluruh imam madzhab, ya paling tidak, dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, kalau hadis sahih didapatkan maka itulah mazhabku. Dalam kesempatan lain, kalau hadis sahih kalian temukan maka lemparlah pendapatku ke balik tembok. Banyak ulama-ulama berkata seperti itu. Sebagai apa mereka berkata begitu? Paling tidak mereka menjaga tentang berdalil kepada Quran dan hadis itu adalah kewajiban. Mereka berpendapat karena tidak ada dalil yang tegas menurut mereka, maka mereka berjaga-jaga. Kalau suatu saat kalian menemukan hadis-hadis sahih, maka tinggalkan pendapatku dan ambillah hadis sahih. Nah, ini persoalan umat. Nah, begitulah setiap aturan Islam menjadi baku dengan keterangan Quran dan hadis. Ada riwayat Mu'ad bin Yaman ketika diutus kepada oleh Nabi, terus dalam satu dialog dia ditanya oleh Nabi SAW, nanti kalau kamu ketemu masalah, dengan apa ya kamu akan memutuskan hukumnya? Maka Mu'ad bin Yaman menjawab, aku akan memutuskan menurut kitabullah. Terus Nabi bertanya lagi, bagaimana kalau masalah itu tidak kamu dapatkan dalam kitabullah? Maka Mu'ad menjawab, kalau tidak aku dapatkan dalam kitabullah, dari hadis Rasulullah, dari sunnah Rasulullah SAW. Terus Nabi berkata lagi, kalau tidak kamu dapatkan dari Quran maupun dari hadis,
apa yang kalian lakukan? Maka Mu'adz bin Jabal, aku akan beristihad. Aku akan beristihad. Nah, kemudian Rasulullah menepuk dada Mu'adz, mengucapkan bersyukur karena dia sudah mengutus orang yang tepat. Nah, dari hadis itu maka kita mendapatkan kaidah, suatu perkara mesti diputuskan dengan Al-Quran. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, dengan hadis. Kalau tidak ada dari Quran, berfatwa, beristihad. Nah, itu bekal buat para ulama mujtahid. Ulama mustahid, karena Mu'adz bin Jabal representasi sebagai mustahid, maka dia pasti hafal dan mengerti Al-Quran, juga mengerti hadis-hadis Nabi karena hidup bersama Nabi. Nah, persoalannya dia akan beristihad. Tadi sudah diterangkan, pakai Quran dulu, kemudian hadis, baru beristihad. Artinya orang yang beristihad mesti menguasai Al-Quran, mesti menguasai hadis. Maka dalam hasanah fikih, manusia hanya dua, mustahid dan muqallid. Mustahid, syarat-syarat mustahid apa? Syarat-syarat mustahid dalam tinjauan fikih ada orang yang namanya mustahid mutlak. Mustahid mutlak kalau dari karangan orang biasa, diantaranya Imam Syafi'i. Ada pernyataan murid dari Imam Syafi'i, yaitu Syekh Muhalli. Dia berkata, seandainya seorang mustahid boleh bertaklid kepada mustahid lain, ya, ucapan ini perlu diperhatikan. Seandainya seorang mustahid boleh bertaklid kepada mustahid lain, maka saya akan bertaklid kepada Imam Syafi'i. Karena dia sebagai mustahid, ya, sampai derajat mustahid. Tidak boleh seorang mustahid bertaklid kepada mustahid lain, karena dia memahami dalil Quran dan hadis, paham, bisa mengerti, ya. Mustahid mutlak, ya. Mustahid bukan mutlak, ya, seperti imam-imam itu. Dia bisa mengerti dalil, bisa menguasai, bisa mengerti hadis banyak sekali, sehingga dia bisa mengerti berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, bisa mengeluarkan fatwa bahkan. Nah, orang kedua adalah muqallid.
Nah, seorang muqallid mesti ngikut mazhab. Ya, tadi Imam Muhalli mengatakan seandainya seorang mujtahid boleh bertaklid kepada mujtahid, maka saya akan bertaklid kepada Imam Syafi'i. Nah, karena mujtahid tidak boleh bertaklid kepada seorang mujtahid yang lain. Tetapi yang kedua, kita muqallid orang awam. Orang awam mesti bertaklid. Kita misalnya hadis ini sahih, itu kata siapa? Kata Imam Bukhari. Ya udah, berarti ikut Imam Bukhari. Kan kita tidak tahu di mana letak sahihnya. Maka kebanyakan orang awam jadi muqallid. Nah, pada perkembangannya ada orang ketiga. Pertama mujtahid. Mujtahid ada dua, mujtahid mutlak dan mujtahid umum. Yang kedua muqallid. Yang ketiga ada yang orang ketiga karena perkembangan, yaitu muttabi'. Muttabi' seperti seorang yang menuntut ilmu syar'i, menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu balaghah, semuanya, ilmu alat, qiraah, semuanya, bahasa, semuanya ngerti bahasa Arab, semuanya ngerti, maka mereka dikatakan muqallid, tidak dikatakan mujtahid, tidak. Namanya itu muttabi'. Orang yang bisa memahami dalil-dalil yang dikemukakan oleh para mujtahid. Nah, sebenarnya pembahasan tentang mazhab itu pembahasan ahli ilmu. Ini mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang lain itu pendapat pembahasan ahli ilmu. Karena ketika membahas mazhab mesti paham qawaid baik akidah maupun fiqih. Nah, itu orang tertentu saja. Tetapi kalau orang tidak, apalagi yang paling dasar, tidak bisa berbahasa Arab, tidak mengerti seluk-beluknya, tidak mengerti itu, ya pasti jadi muqallid. Muqallid. Nah, kalau mau jadi muttabi', silakan tempuh jalur universitas atau duduk kepada seorang mujtahid, bermajelis, meningkatlah mereka mengerti ini dalil. Ya. Kemudian kita sambung. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada alasan bagi orang yang dimintai fatwa untuk melihat mazhab-mazhab ulama dan dalil masing-masing imam serta mengambil pendapat-pendapat mereka yang sesuai dengan dalil jika dia mempunyai kemampuan itu. Gitu. Nah, orang yang punya kemampuan beristihad dengan persyaratan, ya, banyak sekali persyaratannya, ya. Menguasai seluruh Al-Quran dan hadis-hadis tentang hukum, faham qiraah, nasah dan mansuhnya dan seterusnya, menguasai bahasa Arab yang mendalam,
terus menyusun usul fikih sendiri. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada alasan bagi dia untuk meminta fatwa, karena dia bisa menyelami sumber hukum dari Islam, dan juga tidak ada alasan baginya untuk menyelami mengetahui madhab dan dalil masing-masing imam, karena dia bisa mengambil langsung dari Al-Quran dan hadis. Itu yang namanya mustahil. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan kepada sunnahnya, kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi jamaah yang berbahagia, kita pertama ini lebih jelas lagi, kita mesti berdalil kepada Quran dan hadis. Nah, kalau orang sekarang mesti bermadzhab lah. Apakah bermadzhab itu perlu bermadzhab dengan satu mazhab atau boleh pindah-pindah? Ada keterangan ulama. Sejatinya boleh, terutama kalau kita bisa memahami mana yang lebih rajih. Tetapi harus mengikuti adab, terutama adab setempat. Kalau di satu masyarakat atau negara atau wilayah yang sudah baku mengikuti mazhab, dan kalau ada orang yang berlainan bisa menjadi masalah kalau mereka berbeda dengan mazhab setempat, maka sebaiknya tidak mengambil kecuali mazhab setempat. Misalnya mazhab Abu Hanifah yang terjadi di Afghanistan, terutama pada saat dulu orang-orang dari negeri lain pada berjihad di Afghanistan. Ada fatwa dari Syekh Abdul Azam. Syekh Abdul Azam berkata, kita mesti mengikuti mazhab Abu Hanifah, karena sudah kejadian banyak madorotnya kalau bermazhab lain. Mereka pegang senjata, mereka kenalnya mazhab Abu Hanifah, orang Afghani. Terus ya maaf, kurang berinteraksi dengan dunia lain. Kalau ada orang yang dikatakan berbeda dengan mazhab Abu Hanifah, maka mereka mengatakan mereka sudah berganti agama. Maka konsekuensinya bisa ditembak gitu. Maka fatwa itu sudah
terjadi bahkan di Arab Saudi. Maka timbul sesuatu yang aneh. Begini jawaban orang-orang Saudi. Syekh Abdul Azam berkata, sholatnya seperti sholatnya orang Afghanistan. Sementara Nabi berkata, sholatnya apabila kamu melihat aku sholat. Ini gimana? Maksudnya melecehkan Syekh Abdul Azam yang berfatwa harus bermadzhab Abu Hanifah. Sementara Rasulullah berkata, sholatnya sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sementara Syekh Abdul Azam sholatnya seperti sholatnya orang Afghanistan. Jadi rame tuh. Nah, terus diterangkan sebaiknya yang membantah fatwanya Syekh Abdul Azam pergi dulu ke Afghanistan, lihat kenyataannya. Mau ditembak. Begitu. Ya. Bahkan Syekh Sayaf, pemimpin mujahidin, pernah berceramah di Saudi, berkata begini di hadapan ulama-ulama Saudi. Siapa yang mengatakan bahwa Abu Hanifah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ditantang itu sama saya. Siapa yang mengatakan bahwa Abu Hanifah bukan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah? Diam semuanya orang. Ulama-ulama semuanya diam. Ketahuilah bahwa kami rakyat Afghanistan bermadzhab Imam Abu Hanifah. Nah, jadi karena persoalan mazhab itu sudah selesai. Karena orang awam di Afghanistan itu kebanyakan awam. Dulu ketika kami datang kan kami tidak tahu. Ketika sholat ada rombongan, kita sholat di belakang imam yang Imam Abu Hanifah, mengikut mazhab Abu Hanifah. Ketika waladhdallin, maka kita mengatakan amin. Wah, orang Afgan itu habis sholat, siapa tadi yang berkata? Siapa tadi? Karena Abu Hanifah tidak mengucapkan amin, tidak dijaharkan, ya, tidak dijaharkan. Maka ketika ada yang menjaharkan, mereka cari siapa yang tadi. Itu jadi ribut, jadi masalah, dan jadi besar di kalangan ulama-ulama. Maka difatwakanlah kita kalau di Afghanistan sholatnya seperti mazhabnya Abu Hanifah, tidak menjaharkan amin. Nah, itu maknanya kita boleh mengambil mazhab tapi dengan syarat mengetahui lingkungan di kawasan itu. Ya. Kalau seandainya kita berbeda dengan masyarakat, tidak menimbulkan masalah, ya monggo. Kalau timbul masalah, maka difatwakan. Nah, akhirnya menjadi reda konflik mazhab itu ketika ulama-ulama yang dari luar Afghanistan menasihati orang-orang yang datang dari luar
Afghanistan, mengatakan sambil menasihati juga, memberikan masukan kepada orang-orang Afghanistan, terutama ulamanya, kepada awamnya dikatakan kalau ada yang berbeda, kami dari mazhab Syafi'i. Nah, yang tadi teriak amin dikatakan itu mazhab Syafi'i. Orang Afghanistan jadi ngerti. Sebelum dikatakan mazhab Syafi'i, mereka mengatakan itu ganti agama itu. Ganti agama kan konsekuensinya besar sekali. Dibunuh. Tidak halal seseorang ditumpahkan darahnya kecuali 3. Salah satunya badalu dinahu. Nah, ketika dikatakan itu saudara kita mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali, maka jadi reda persoalan yang tadi menyangkut masalah amin, masalah itu jadi reda. Nah, begitu ketentuannya, orang boleh berganti mazhab asal tidak memperkeruh suasana yang ada di masyarakat setempat. Terus berganti-ganti mazhab tidak untuk mencari gampangnya, mencari mudahnya, tasahul. Ya. Nah, hadis tentang Ibnu Abbas berkata begitu, ada keterangan, lakukanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian. Nabi bersabda, lakukanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian. Seandainya aku tidak membawa hadyu binatang sembelihan untuk umroh dan haji, niscaya aku akan melakukan seperti apa yang aku perintahkan. Maka Nabi tidak melakukan tamattu karena ada alasannya. Jamaah yang berbahagia, kita begitu seperti pendapat Ibnu Abbas. Terus para ulama terus beristihad dan memberi hukum terhadap peristiwa-peristiwa. Siapa yang benar dari mereka maka dia mendapatkan 2 pahala, dan siapa yang salah maka 1 pahala, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Namun jika ada dalil yang telah jelas atas mereka, maka mereka harus mengambilnya dan meninggalkan istihad mereka. Adapun jika mereka belum mengetahui hadis, atau menurut mereka dalam masalah tersebut tidak terdapat hadis sahih dari Nabi, atau hadisnya sahih namun pada saat yang sama terdapat hadis lain yang kontradiksi atau hadis lain yang mengkhususkan dan yang sepertinya, maka dalam kondisi seperti ini seorang imam boleh beristihad. Jadi seorang imam beristihad itu alasannya 1, tidak mendapatkan dalil yang mengenai masalah yang dia boleh beristihad itu. 1. Kedua, ada dalil tetapi dia menganggap hadisnya tidak sahih. Atau ketiga, hadisnya sahih tapi bertabrakan, kontradiksi dengan hadis-hadis lain, sehingga tidak jelas baginya mana yang mesti hadis diambil. Maka dalam kondisi ini boleh beristihad. Nah, siapa yang boleh beristihad? Tentunya yang mengerti hadis, yang mengetahui ini hadis sahih atau tidak, yang mengetahui ini hadis kontradiksi dengan yang lain.
banyak. Nah, itu terjadi nggak kepada orang awam pengetahuan itu? Tidak terjadi. Maka orang awam adalah muqallid, taklid. Seperti satu kasus misalnya. Di dalam sholat kita nggak tahu di sini ya, tidak menjaharkan ucapan basmalah dalam sholat jahriyah. Bismillahnya sir, terus alhamdulillahirobbilalamin. Ada begitu ya. Sementara mazhab Syafi'i biasa menjaharkan. Nah, jahar atau tidak jahar udah ada di mazhab. Mazhab Syafi'i jaharkan basmalah, mazhab Hambali tidak menjaharkan basmalah. Mana yang dipakai? Dua-duanya ketika orang menerapkan udah masuk kepada mazhab, apakah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i atau Hambali, semuanya apakah menjaharkan basmalah, ya mazhab Syafi'i. Apakah tidak menjaharkan, mazhab Hambali. Mana yang dipakai? Nah, kalau tidak menjaharkan, tidak menimbulkan masalah, tidak menjadikan keruh suasana, tidak menjadikan fitnah, tidak bertanya-tanya orang yang berseberangan, boleh. Kalau di satu masjid atau satu wilayah sudah begitu pahamnya, maka orang yang datang bisa mengikuti apa yang berlaku di masyarakat situ. Nah, ada hadisnya yang pakai basmalah, yang tidak pakai menjaharkan juga, tidak menjaharkan juga ada keterangannya. Apa yang diambil itu semuanya sudah kembali kepada mazhab-mazhab. Mana yang lebih kuat? Tidak menjaharkan atau menjaharkan? Dua-duanya kuat sama. Bahkan kalau diteliti lagi, lebih kuatnya yang menjaharkan daripada yang tidak menjaharkan basmalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah gitu problematika. Nah, kita belum masuk kepada bab ini, mengambil ulama-ulama sebagai patokan kita, sementara berseberangan dengan hadis sebagai syirik. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya belum sudah habis, kita akhiri. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sedikit menyimpangkan. Kita tahu bahwa kita ada dosa yang kita, yaitu maksiat, salah satunya syubhat. Nah, terkait dengan syubhat ini, dengan bicara tentang ada pemahaman suami, ya seperti yang Ustaz baca di kitab Abdullah Muhammad, itu dikatakan bahwa saya baca di ChatGPT, Wahab
Wahabi itu pandangan ulama ya terhadap Wahabi. Satu, mendukung, menganggap Wahabi sebagai gerakan tajdid atau pembaruan, membersihkan Islam dari syirik dan apa. Nah, ada lagi kritikus, dinilai berlaku dan tugasnya membid'ahkan, kemudian kurang memadai kazanah titik dan tasawuf, dinilai mencah belah umat. Nah, bagaimana pandangan kita terhadap? Sebab ada mungkin di sini yang berpandangan miring terhadap Wahabi. Iya, ini fitnah di antara kita. Wahabi sejatinya berafiliasi kepada seorang tokoh, namanya Abdul Wahab bin Rustum, hidup pada abad ketiga. Ini firqah Khawarij, sesat mereka. Tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan Muhammad bin Abdul Wahab yang kita bahas ini. Nah, yang jadi syubhatnya, firqah Wahabi yang sesat itu dibawa kepada kelompok yang sekarang ulama-ulama Saudi terutama, itu jadi syubhat. Ulama-ulama Saudi enggak membawa mazhab Wahabi, mereka murni kalau berislam kebanyakan mazhab Hambali, seperti tidak dijaharkan basmalah tadi. Nah, ini kita perlu terangkan, Wahabi siapa sebenarnya? Sangat jauh kalau dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Memang ya, Muhammad bin Abdul Wahab keras ya terhadap syirik, keras terhadap bid'ah. Karena begitu Islam. Rasulullah mengatakan harus dalam satu hadis Rasul, kullu bid'atin dolalah. Dalam satu hadis lain, wa kullu dolalatin finnar. Itu keras, diberantas. Nah, ketika Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup pada abad ke-19 gencar memberantas bid'ah, khurafat, syirik, didukung oleh penguasa Al Saud, banyak orang-orang yang tidak suka, terutama dari kalangan orang-orang yang terkena kepada dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, terutama kalangan sufi. Maka ditiupkanlah bahwa ini antek Wahabi. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya, ini fitnah Wahabi karena yang mendakwakan kemurnian Islam kembali kepada Quran dan hadis dengan pendapat-pendapat ulama, maka ditentang oleh orang-orang yang ya TBC istilahnya ya. TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Nah, kalau ada kesempatan nanti kita bahas lagi. Nah, sebenarnya cuman fitnah, tapi kita perlu dudukan memang Wahabi sesat. Yang kita arahkan kepada Abdul Wahab bin Rustum, itu abad ketiga. Tapi abad ke-19 ini, abad ke-18 dan 19 yang muncul dakwah tauhid, kembali kepada tauhid, mengganyang syirik dan bid'ah, perlu diluruskan.
Karena dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab kita jadi tercerahkan, tidak melulu berdasarkan apa kata leluhur, apa kata nenek moyang, maka tercerahkan. Wallahu a'lam bishawab. Coba ada lagi? Satu lagi Pak, terima kasih dan yang tadi Alhamdulillah dan mengerti. Yang saya tanyakan sini kena satu kapan digunakan istilah itu istimah dan siapa yang berhak memutuskan ini istimah. Yang kedua, pertanyaan berikutnya ada istihad dulu Pak Ustaz. Mana yang lebih tinggi, istihad atau istimah? Terus yang lagi bawahnya ada kias. Nah, gimana dengan kias itu dan dengan penerapannya? Kenapa khusus dengan kias ini? Saya perhatikan saya amati ada beberapa ustadz ulama apa karena malas mencari dalil yang sahih dari Al-Quran, lalu dengan kata-kata mengkiaskan segalanya dikiaskan mudah-mudah saya pandang. Sampai-sampai saya mengamati seperti Rasulullah dan menyediakan doa untuk segala kejadian termasuk meninggal, ada doanya, memang khotbah ada doanya. Tapi karena dilihat ulamanya atau ustaz atau kiainya mudah-mudahan malah saya perhatikan malah saya dalilnya segalanya bacanya Al-Fatihah Pak, sampai menginginkan. Jadi dari tiga tadi itu iman, jihad, kias, mana penerapannya dan mana adabnya Pak? Mau penjelasan? Iya. Dalil Islam sudah sepakat bahwa Al-Quran, hadis dan ijma itu sepakat. Quran, hadis dan ijma. Ijma'nya siapa? Ijma sahabat terutama. Yang fikih yang sudah selesai itu Quran, hadis dan ijma. Sementara sumber hukum yang keempat, qiyas, tidak disepakati oleh seluruh imam. Terus qiyas itu tertentu pada bagian-bagian yang merupakan tidak ada macamnya di zaman Rasulullah, tapi ada di zaman sekarang masih dikiaskan. Misalnya gini. Quran di dalam HP. Dari mana hukumnya di zaman Nabi? Nggak ada. Maka ulama mengambil jalan itu berdasarkan kias-kias yang sharih. Ya. Itu namanya kias. Kita sekarang mengerjakan sesuatu yang tidak di zaman Nabi tapi mendapat kebolehannya karena urusan kias. Misalnya kan nggak ada di zaman Nabi pakai sarung. Ya pakaian orang Arab jubah, pakai celana nggak apa-apa, dikiaskan, ya dapat. Nah, sementara sumber hukum Islam yang sepakat Quran, hadis dan ijma sepakat, tapi kalau kias tidak sepakat. Ada yang membolehkan kias dalam perkara-perkara tertentu, ada yang tidak membolehkan. Nah, ketentuannya dengan adanya imam, maka urusan syariat sudah selesai, tidak memerlukan dalil-dalil. Kalau yang belakangan dengan
hidupnya para imam madzhab itu sudah selesai. Urusan Islam sudah selesai. Tetapi yang kemudian datang perkara kontemporer itu diselesaikan bagaimana? Kalau ada hukum baru maka dikiaskan. Nah, kias itu tergantung siapa yang beristihad. Tapi kias kalau dapat kesepakatan ulama seperti tadi masalah haji pakai pesawat. Kalau tidak kan pakai onta terus. Nah, itu sepakat ulama. Ya. Nah, kalau yang ibadah sudah selesai. Para ulama mengatakan ibadah sudah selesai. Yang perlu kiaskan masalah-masalah dunia yang ditinjau dari segi hukum syariatnya. Masalah dunia yang ditinjau pada hukum syariatnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya rasa cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang salah atau keliru saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.